perlunya wahyu di situ, urgensinya wahyu. Itu dasar ya. Agar kita bisa ketemu Tuhan dengan selamat, maka ada dua pekerjaan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah amalan sholihan, melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk sesama. Yang kedua ibadah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, mendekatkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya kira ayat ini sangat jelas ya, menuntun kita. Baik, kita mulai dari basyariah. Kita mulai dari basyariah, dari sisi manusiawi, atau dari sisi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Secara basyariah, kemanusiaan, maka ketika Muhammad pada usia 35 tahun, dia telah berada pada puncak ketinggian kemanusiaan, sehingga seluruh orang Mekah menjuluki Al-Amin. Secara manusiawi ini ya, belum ada wahyu, dia adalah orang yang paling bonafide, orang yang paling terpercaya. Tidak nampak interest pribadi dominan. Ini kan terjadi ketika renovasi Ka'bah ya. Ka'bah dihancurin, lalu seluruh suku di Mekah itu urunan untuk bangun kembali Ka'bah. Syaratnya harta yang disumbangkan untuk membangun Ka'bah itu dipilih harta yang paling suci, paling bersih, dari hasil yang paling baik, dikumpulkan untuk bangun tempat ibadah yang bernama Ka'bah itu. Ternyata setelah berdiri itu Ka'bah, tinggal memasang Hajar Aswad, masing-masing suku merasa paling berhak untuk masang Hajar Aswad itu, sehingga nyaris terjadi pertengkaran karena masing-masing merasa paling berhak dan mereka punya keyakinan siapa yang masang Hajar Aswad ke depan akan menjadi pemimpin, sehingga rebutan, tidak mau kalah, kalau perlu pakai money politik biar bisa menang. Nah, dalam kondisi yang sangat kritis kayak begitu, kalau dibiarkan bisa terjadi konflik horizon, pertumpahan darah. Disinilah Nabi Muhammad yang memang awal masuk ke dalam masjid di pagi itu ya, dia sebenarnya juga punya hak untuk memasang Hajar Aswad karena dia yang paling awal masuk ke Masjidil Haram, tapi dengan legowo demi stabilitas Muhammad melepas sorbannya, dihamparkan, Hajar Aswad ditaruh di sorban beliau, dan masing-masing kepala suku ngangkat rame-rame, sehingga terjadi kelegaan kebersamaan. Nabi tidak ada interest. Jadi secara basyariah, secara manusiawi, Nabi adalah orang yang punya kemanusiaan paling tinggi di antara sekian suku. Paham ya? Ini belum dapat wahyu nih, belum dapat wahyu. Senang sekali itu Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi. Sebelum dapat wahyu, Abu Lahab itu bangga sekali dengan Muhammad. Memang keponakan saya luar biasa. Yang menikahkan dengan Khadijah kan beliau juga. Sebagai waktu lahir Muhammad kan adiknya Abu Lahab itu
meninggal di Yasrib di Madinah, ya, sehingga Aminah itu janda, ya, janda. Nah, Abu Lahab merasa prihatin gitu ya, melihat istri adiknya sudah meninggal, dia sendirian, kasihan. Sehingga untuk kebutuhan kehamilan sampai melahirkan itu budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah, yaitu diserahkan, udah Suwaibah kamu ngurusin itu, kasihan adik ipar saya, udah mengandung besar lagi, kasihan. Begitu lahir gembira sekali, Abu Lahab yang paling gembira, keponakannya laki-laki, Masya Allah ya. Apalagi sampai pada tingkat dapat apa tadi? Amin. Luar biasa itu kegembiraan Abu Lahab. Nah, kegembiraan itu mulai surut dan menjadi musuh ketika justru Nabi dapat wahyu. Jadi antara ukhuwah basyariah dan ukhuwah Islamiyah kadang tidak nyambung. Secara basyariah ukhuwahnya luar biasa. Tapi ketika dapat wahyu, coba ketika turun ayat Al-Quran, wa andir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, ingatkan sanak familimu yang dekat itu. Untuk apa? Diingatkan itu bertuhan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dia naik ke bukit Sofa di pagi hari, lalu dia berteriak dari atas bukit, wa subaha. Maka seluruh masyarakat Mekah waktu itu penasaran. Itu kan Al-Amin. Al-Amin berteriak, berarti ada masalah yang sangat gawat. Karena Muhammad tidak pernah itu berteriak-teriak. Kok kali itu berteriak di atas bukit pula pagi hari? Pasti ada hal yang sangat gawat. Akhirnya mereka kan rame-rame menuju kepada Al-Amin itu, termasuk Abu Lahab ikut. Nah, setelah kumpul semua, Nabi mengatakan, wahai sanak famili saya, kalau saya katakan sebenarnya kondisi kita sekarang sangat kritis karena musuh itu ternyata mau menyergap kita, sekarang sudah berada di balik bukit. Kalau aku katakan seperti itu, apa kalian semua percaya? Apa kata mereka? Wahai Muhammad, kami semua belum pernah punya pengalaman mendengar Anda berdusta. Anda adalah orang yang sangat terpercaya. Baik, perlu keluarga semua ketahui bahwa yang akan menimpa kita jauh lebih dahsyat dibanding musuh yang berupa manusia. Artinya Allah Tuhan kita akan menimpakan azab kepada kita dan kita harus menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Caranya satu, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Annama ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu Maha Esa. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini, mempercayai bahwa saya Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah untuk kalian semua. Mendengar ini, Abu Lahab yang tadinya bangga langsung jengkel. Ya Muhammad, alihada jama'tana. Wahai Muhammad, untuk inikah kau kumpulkan kami semua? Untuk mendengar bahwa tiada Tuhan selain Allah, untuk mendengar bahwa kamu adalah orang yang diutus oleh Allah. Tabban laka mundu hadzal yaum. Sejak hari ini hancur kau Muhammad kalau seperti itu caranya. Sejak saat itulah Abu Lahab menjadi jengkel kepada Muhammad, karena yang diperbaiki, yang dirubah adalah keyakinan. Berat sekali merubah keyakinan, sangat berat sekali. Jangankan keyakinan, kebiasaan saja sulit dirubah.
Orang yang biasa merokok tiap hari ada tulisan dilarang merokok, merokok membunuhmu, mana mau dibaca itu? Karena sudah kebiasaan. Apalagi sebuah keyakinan. Berat sekali. Ibu-ibu ada yang berasal dari Jawa Tengah kan? Ibu-ibu ada yang keluarganya jadi petani padi kan? Ada ya? Bayangkan di Jawa Tengah orang Muslim, orang Islam masih yakin bahwa ada Dewi, ada Tuhan yang membau rekso, sing bau rekso padi itu. Siapa namanya? Dewi Sri. Sudah Islam itu merubah keyakinan sulit sekali. Ya, Sang Sri itu loh. Sehingga dia tidak berani memetik padi sebelum memasang sesaji kepada Sang Sri. Berat yang namanya keyakinan itu, berat sekali. Sampai-sampai kalau lagi hamil, lahir, pas musim panen, anaknya dikasih nama Sri juga. Iya. Nah, itu kan masalah keyakinan. Kita tidak tahu kan. Nenek moyang kita begitu. Karena saya mengikuti. Waktu kecil itu saya sekolah kelas 2 SD itu berangkat jam 9 pagi. Dari rumah ke sekolah kira-kira 1,5 kilometer melewati hamparan sawah. Nah kalau pas musim panen saya sering tidak sampai di sekolah. Karena apa? Kalau pas berangkat sekolah kok ada asap mengepul dari padi yang mengering. Di sana ada makanan yang enak. Nah sampai sekolah sudah kita tunggu aja. Begitu yang masang sesaji pergi, kita datang sana. Ada paha ayam, enak itu. Minumannya yang bersantan itu enak juga. Ya pokoknya enak sekali lah. Kenyang sudah itu. Dan itu Muslim semua Bu, Islam semua. Tapi begitu, betapa sulitnya untuk bertauhid. Ini yang harus dirubah pertama, keyakinan. Maka wahyu yang pertama adalah wahyu mengarah kepada Tuhan. Iqra bismi rabbika. Nah, ketika sudah paham adanya roh, gitu, baru nanti ditumbuhkan perawatan jiwa, perawatan kebutuhan jiwa, yakni rindu ketemu Tuhan, dirawat dalam bentuk zikir, dalam bentuk sholat, kan begitu ya? Merawat apa? Merawat kebutuhan jiwa itu biar tumbuh terus. Jangan sampai ditutupi oleh kebutuhan basyariah. Dengan cara dua ini, dengan cara amal soleh dan ibadah. Kalau bahasa lain ada hablum minallah dan hablum minan nas. Bahasa lain ada ibadah dan ada khilafah. Kalau para ulama kadang menyampaikan apa? Dua program dasar dalam berislam, hablum minallah dan hablum minanas, itu lewat kearifan lokal. Kearifan lokal itu bahasa Islamnya adalah khatibun nas biqadri uqulihim. Sampaikan Islam kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan berpikir masing-masing. Itu kalau bahasa kita namanya apa? Kearifan lokal. Saya kemarin ngisi Maulid Nabi di SMU 9 di kilo 16 sama. 9 ya? Sekalinya biar SMU di aula yang besar itu pakai tali rafia, di mana-mana itu digantungi makanan. Banyak sekali itu. Rebutan dengan guru-gurunya. Ramai juga suasana. Ya, kalau ini ada banyak sih mungkin karena sudah SMU jadi ngambil Indomaret apa yang makanan-makanan ringan digantung-gantung gitu. Ya, dibungkus
bungkus-bungkus segala macam. Enggak, rebutan pak guru, ibu guru, murid-murid ramai juga ya. Mungkin karena saking gembiranya mengikuti kelahiran Nabi jadi makan-makan gembira. Apa begitu caranya? Wallahu a'lam. Tapi kok ada begitu? Yang ingin kami katakan tentang ini apa? Tentang bagaimana cara kearifan lokal ulama kita dahulu ya, merawat cara amal soleh dan ibadah. Kalau orang-orang Bugis biasa dengan membawa pohon pisang masuk ke dalam masjid, ditancapi telur yang dikasih warna beraneka ragam, gitu ya? Iya. Sempat menggelitik pikiran saya, lalu aku tanya pada seorang tua di Manggar, kenapa orang Bugis begitu terus? Setiap maulid rebutan telur lagi, kan bahaya anak-anak pacul loh itu, ngeri juga lidinya itu. Tapi jawabannya menarik. Untuk selamat ketemu Tuhan itu harus ada dua, kita ibadah dan amal soleh. Ibadah itulah yang dilambangkan dengan telur. Ibadah itu kayak telur, ada di 3 dimensi, kulit telur, putih telur, kuning telur. Ibadah juga begitu, ada syariat, ada makrifat, ada hakikat. Oh begitu. Kulit itu syariat, tampilan lahiriah, kayak sholatnya, puasanya, tampilan lahiriahnya, redaksi bacaannya, kan begitu. Itu bisa beda-beda, kuning putih ya. Ada yang usoli, ada yang tidak usoli, kan begitu ya. Ada yang kulit keras, ada yang tidak habis sholat, ada yang kunut, tidak kunut. Organisasinya juga beda-beda. Ada yang ngaji ke Salafi, ngaji ke Jamaah Tabligh, ada partainya juga beda-beda. Ada yang putih kayak PKS, ada yang hitam merah kayak PDI, macam-macam lah ya, beda-beda. Warnanya beda-beda lah. Kalau tampilan luarnya oke lah, macam-macam. Tapi kalau dari sisi ma'rifatnya sama, ma'rifat pengetahuan sama, putih telur, ajaran suci, Quran dan hadis, kan begitu. Kalau intinya yang akan jadi ayam juga sama kuningnya. Inti ibadah adalah yarju liqa'a rabbih, agar selamat ketemu dengan Tuhan, kan begitu. Oh gitu ya. Itu namanya kearifan lokal. Dan ditanamkan ke pohon pisang, masing-masing warna yang bervariasi itu tidak saling bertengkar. Pernahkah melihat telur bertengkar? Nah, dia happy, rapi, harmonis gitu. Artinya kalau kita mau ketemu Tuhan betul, perbaiki jiwa kita, jangan terpengaruh oleh penampilan yang berbeda-beda, sehingga kita tengkar gara-gara masalah redaksional, kunut atau tidak kunut, usoli atau tidak usoli, gitu kan? Itu kan penampilan lahiriah. Padahal mereka semua melakukan itu berdasar pemahaman dalam Quran dan hadis, hanya beda hasil ijtihadnya saja. Oh bagus juga itu. Itu untuk merawat apa? Merawat jiwa. Merawat jiwa. Nah amal soleh itu khilafah atau kepemimpinan, itu dilambangkan dengan pohon pisang. Pohon pisang itu pohon kan bisa ditancapi apa? Lidi ya. Kalau pohon mangga nggak bisa itu, keras. Pohon pisang adalah pohon yang ketika dia dipangkas akan tumbuh lagi, dipangkas lagi, tumbuh lagi. Tapi setelah berbuah tanpa dipangkas mati sendiri. Artinya aku tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum aku memberi manfaat kepada alam sekitar saya. Itulah namanya amal soleh. Kalau prinsip itu ada, lalu sama-sama beribadah, maka tidak mungkin ada perkelahian, karena prinsipnya bagus, kepingin memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Insyaallah bagus juga itu kearifan lokal.
Dan pohon pisang itu tidak mau mati sebelum ada kaderisasi, sebelum ada tunas. Dan tunasnya itu akan tumbuh seperti induknya. Dia tidak mau mati juga sebelum beri manfaat pada alam sekitar. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu, kepingin memberi manfaat, tidak kepingin menyakiti hati orang, jiwa tulus untuk pada Allah, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat lahiriah, kayaknya kok tentram sekali dunia ini. Tenang, itulah terawat yarju liqa'a Rabbi. Keinginan ketemu Tuhan terawat dengan dua hal ini. Ini kearifan lokal versi Sulawesi Selatan. Kan tiap suku punya kearifan lokal sendiri, punya ulama yang menjelaskan lewat versinya. Kalau di Jawa kan lain. Di Jawa rata-rata pakai ketupat. Ketupat itu bahasa Jawanya kupat, singkatan laku papat. Ada 4 perilaku utama. Apakah 4 perilaku utama itu? Yang pertama namanya labur, yang kedua namanya luber, yang ketiga namanya lebur, yang keempat namanya lebar. Dipakai lebaran. Labur itu orang Jawa biasa menjelang bulan Ramadan mengecat dinding dengan warna putih dengan kapur, namanya labur. Labur itu menggambarkan ibadah kepada Allah, menghapus seluruh dosa-dosa. Kan itu, mensucikan jiwa. Nanti kalau ibu baca hadis tentang sholat 5 waktu ibarat orang mandi 5 kali sehari. Adakah kotoran yang tersisa? Tergantung mandinya pakai sabun atau enggak. Kalau mandinya betul-betul bersih ya, 5 kali sehari, artinya sholatnya khusyuk begitu ya. Tambah sholat sunnah lagi, rawatib 5 kali sehari, berarti menghapus seluruh dosa. Puasa Ramadan juga menghapus dosa yang lalu begitu. Zakat menghapus dosa-dosa apa? Mensucikan harta, kan begitu. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah adalah mensucikan keyakinan. Jadi seluruh jenis ibadah itu pada dasarnya mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Pasti akan sukses orang yang berusaha untuk membersihkan jiwa. Waqad khaba, dan pasti akan merugi man dasara, orang yang mengotori jiwa. Jadi labur itu ibarat mensucikan diri. Nah, kalau orang sudah jiwanya suci, maka hidup menjadi luber. Luber itu kalau apa namanya? Ya, gelas penuh isi air, kok diisi terus lama-lama tumpah, itu namanya luber. Orang kalau jiwanya bersih, terus mensucikan terus jiwanya, maka akan tumbuh jiwa kasih sayang. Jiwa kasih sayang itulah yang memungkinkan orang untuk saling berbagi, saling memberi. Maka pada bulan Ramadan ketika ibadah meningkat luar biasa, cenderung orang itu menjadi dermawan. Tidak ada orang bakhil pada bulan Ramadan. Kasih di masjid, takjil, gitu ya, zakat, ada tadarus kasih juga. Bahkan habis lebaran ada namanya open house. You know what is the meaning of open house? Open house itu artinya rumah tapi pintunya terbuka, kalau perlu engselnya dilepas. Karena apa? Karena di dalam banyak makanan gratis semua. Itu namanya luber. Selama 3 hari lagi kira-kira begitu. Setelah itu tertutup kembali seperti sedia kala. Ini luber. Nah, kalau orang sudah tumbuh jiwa kasih, selalu kepingin berbagi, kepingin menolong, maka hidup menjadi lebur, menjadi menyatu antar sama manusia, menjadi ada persatuan jiwa, takliful qulub,
Seperti itu. Leburnya itu kayak ketupat. Ketupat itu di dalamnya adalah beras. Kalau di dalam bukan beras, itu bukan ketupat. Misalnya diisi jagung atau singkong atau tepung terigu, itu bukan ketupat. Ketupat itu harus beras. Beras itu bahasa Jawanya wos. Singkatan katanya pus ora suloyo. Sudah tidak bertengkar lagi. Kalau beras itu dimasak, dikukus atau dikukus, kukusan, itu kadang kan berhamburan. Tapi kalau ketupat itu kan bersatu, lebur, nyatu gitu loh. Karena apa? Karena waktu itu dimasaknya itu dibungkus pakai daun kelapa. Daun kelapa adalah satu-satunya daun yang dikasih nama oleh Kanjeng Wali. Daun yang lain tidak dikasih nama. Apa ibu tahu apa nama daun mangga? Tidak tahu kan? Daun rambutan? Tidak tahu kan? Tapi kalau daun kelapa, janur, langsung tahu namanya. Yang lain tidak dikasih nama. Janur itu singkatan Jatinenur, nur sejati. Apa itu nur sejati? Hablullah tali Allah Al-Quran, itulah cahaya sejati. Loh kan begitu. Luar biasa, ini namanya kearifan lokal. Loh saya dicatat. Bidatul lalafin. Artinya bagaimana ulama kita membahasakan ayat yang sangat simpel ini, yang jelas, tapi dengan bahasa yang bisa ditangkap dengan mudah gitu. Jangan sejak ini dulu, jangan kompak. Bahkan ada yang lebih kecil dari ketupat, namanya lepet. Itu dibikin dengan beras ketan. Ketan itu bahasa Jawanya ketos. Katanya singkatan raketing bantos. Hati menyatu. Itu biasanya lebih kecil. Untuk elit politik saja. Kalau kepemimpinan elit politik, elit partai, elit penguasa apa segala macam udah kompak begitu, maka di bawah tidak mungkin ada perkelahian. Dan kalau di atas berbeda pendapat, di bawah kelahi. Itu sudah struktur masyarakat seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Maka kalau sudah kompak seperti itu, hidup menjadi lebar, lapang, harmonis. Ini kearifan lokal versi Jawa. Tapi ayatnya sama. Kalau kita lihat ayat sama semua seperti itu. Ini bagaimana membahasakan dengan bahasa yang manusiawi, yang basyariah. Nah kalau kita kan pakai bahasa basyariah kadang malah tidak paham. Karena sudah jadi ulama. Tapi minimal kita tahu lah ya. Jika perbedaan-perbedaan pola peringatan Maulid tidak menjadi permasalahan. Ketika filosofi dasar kita bisa memahami seperti itu. Baik, terakhir kita coba merenungi antara kebutuhan basyariah dan kebutuhan ruhiyah. Kebutuhan basyariah yang biasa disebut syahwat haruslah menjadi sarana pendukung terrealisasinya kebutuhan ruhiyah. Kami ulang lagi ya. Kebutuhan basyariah kayak makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya haruslah dijadikan sarana pendukung kebutuhan ruhiyah. Kebutuhan ruhiyah itu tadi apa? Yarju liqa'a rabbih, mengharap ketemu Tuhan. Karena mengharap ketemu, maka perjalanan menuju ketemu disebut dengan sabilillah, jalan menuju
Allah. Sehingga kebutuhan syahwat itu haruslah dijadikan sarana pendukung untuk kita berjalan menuju Allah. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, misalnya surah 61 ayat berapa ya? Ayat 11 sampai 13 misalnya, coba dibaca. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik dari kamu jika kamu mengetahui. Ayat 12, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Ayat 13, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Coba kita lihat panduannya ya, antara kebutuhan basyariah dan apa tadi, kebutuhan ruhiyah atau fitrah. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Hidup itu harus berada di atas pijakan keyakinan, keimanan pada Allah dan Rasul-Nya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan keimanan itu direalisasikan dalam bentuk berusaha sungguh-sungguh fi sabilillah, untuk tetap berjalan menuju Allah. Agar berjalan menuju Allah harus pakai bekal. Bekalnya adalah amwalikum, hartamu, wa anfusikum, dan dirimu. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Jadi kita tetap berada pada sabilillah, jalan terus sampai meninggal dunia. Begitu. Dengan harta dan dirimu. Ini sifatnya aksiomatik antara keyakinan dan jihad. Itu adalah aksiomatik iman, percaya. Ciri orang yang beriman, kul in kuntum tuhibbunallah walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sangat mencintai Allah. Jadi ciri orang yang beriman adalah dia mencintai Allah, mengutamakan Allah. Maka cinta itulah yang akan mengantar kepada perjuangan. Saya kira ibu sudah pernah mengalami bagaimana itu cinta. Kalau cinta itu akan mengantar pada zikir, namamu terukir dalam jiwaku, itu namanya zikir. Ingat, sulit aku melupakan kamu, setiap baring aku melihat senyummu di pelapon. Begitu miring seolah kau melambaikan, memanggil dari balik dinding. Tengkurap ada mula kau di kolong. Itu namanya zikir. Kiaman wa dan wala junubi. Sehingga orang yang beriman pada Allah, kemanapun dia menghadap kepada Allah, biar di pasar sekalipun hatinya terikat di masjid, kan gitu. Ada, itu namanya ingat itu. Jadi Allah itu berada pada jiwa yang paling dalam, paling dalam. Dia akan mengantar kepada perilaku. Aku melakukan apa, lihat apa Allah ridho atau tidak, begitu ya. Seperti itu. Nah, itu pasti akan mengantar pada jihad. Ya, meski jauh di mata,
ada di hati, rasanya gunung tinggi akan aku daki, laut luas pasti aku seberangi, tidak punya uang bisa hutang atau mencuri. Itu jihad namanya. Karena kepingin ketemu kan, ya juri toa, kepingin ketemu. Tunggu aku jam 10 malam di atas kuburan. Biar di atas kuburan mau juga. Apa namanya? Karena sebuah cinta itu tidak takut itu, tidak takut. Dia mengumpulkan harta banyak, jalan menuju Mekah, pokoknya mati di jalan tidak masalah. Yang penting aku menuju Tuhan, begitu ya? Luar biasa, itu jihad. Jadi ini merupakan standar dasar itu ya. Iman, jihad karena apa? Rasa cinta. Maka jihad berusaha itu dengan apa? Bi amwalikum, dengan kekayaan Anda, wa anfusikum, dan diri Anda. Misalnya jihad fisabilillah kan ada dua tadi. Fisabilillah dengan apa tadi? Amal soleh. Yang kedua dengan ibadah. Oke, ibadah. Jihad dalam ibadah misalnya bi amwalikum wa anfusikum. Ibu-ibu pernah sholat, nanti setelah tergelincir matahari ibu sholat apa? Kok aku kayak enggak yakin jawabannya itu. Setelah tergelincir matahari ibu sholat apa? Maghrib. Tergelincir matahari maghrib. Ya Allah, terbenam matahari baru maghrib. Tergelincir matahari sholat apa? Duha. Tergelincir matahari sholat duhur. Hampir aku tidak yakin pernah sholat kan ini. Jangan-jangan tentang waktu sholat ya. Kalau matahari naik si penggala sholat duha, tergelincir matahari sholat duhur. Lebih daripada bayangan badan kita namanya sholat asar. Terbenam matahari sholat itu loh. Makanya harus jihad dalam bentuk ibadah, nanti ada jihad dalam bentuk amal soleh, kan begitu. Oke, sholat duhur berapa rakaat? Nah, sudah yakin saya. Wah, itu betul-betul sholat. Nah, ketika sholat duhur itu ibu perlu berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Untuk berdiri, ruku, sujud, dan duduk ibu harus sehat. Untuk sehat perlu makan. Untuk makan perlu punya uang. Untuk punya uang perlu kerja. Kerja mencari uang untuk bisa makan itu namanya amwalikum. Paham ya? Kekayaan Anda. Setelah makan kita hidup sehat namanya anfusikum. Setelah sehat kita gunakan ibadah namanya sabilillah. Ini yang disebut panduan. Paham ya panduan? Kalau bahasa perusahaan apa namanya? SOP, Standard Operating Procedure, you know? Nah, ketika kita manfaatkan seluruh kekayaan kita, bahkan memanfaatkan seluruh kemampuan diri kita, ya, kita manfaatkan untuk perjalanan menuju Allah sampai hembusan nafas terakhir, maka dzalikum khairul lakum, itulah cara hidup terbaik untuk kalian. Jaminannya apa? Yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa Anda diampuni. Wa yudkhilkum jannah, nanti pasti akan masuk surga. Wa masakin thayyibah, disiapkan rumah-rumah mewah di surga itu. Nasrun minallah, di dunia akan dikawal oleh pertolongan Allah. Wa fathun qarib, Anda akan sukses menjalani hidup dunia akhirat. Luar biasa. Yang penting seperti ini ya. Barangkali cukup ya. Yang penting sudah dipahami lah. Ya begitulah, jadi Maulid Nabi bukan sekedar memperingati Muhammad dari sisi apa? Basyariah, tapi lebih daripada basyariah adalah sisi kenabiannya, membawa wahyu untuk
menuntun kehidupan spiritual kita, roh kita agar selamat. Adapun basyariah adalah merupakan sarana pendukung dalam upaya ketemu Tuhan atau disebut dengan sabilillah, ya, jihad, upaya amal soleh ataupun upaya pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar Hafilah, bila ada pertanyaan dipersilahkan. Ada yang bertanya? Kayaknya paham semua pembelian tadi. Bingung Ustaz, mau apa yang mau ditanyakan karena semuanya mau izin bertanya Ustaz. Kita kan ada sudah lama ada fenomena ada yang melaksanakan Maulid Nabi gitu di musola, di masjid, di kampung-kampung Ustaz. Nah, terus ada juga yang melarang Ustaz, mengatakan itu bid'ah, tidak dicontohkan. Nah, terus bagaimana kalau menurut pandang Ustaz sendiri Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Allah, kita kan maulid juga ini namanya. Maulid ngaji. Ibu coba buka surah Al-Asr wal asri. Apa arti Al-Asr? Waktu. Artinya kita hidup menapaki waktu sejak lahir sampai mati, sampai dalam kubur kan kita tetap menapaki waktu. Semua manusia menapaki waktu. Innal insana lafi khusrin. Manusia dalam berjalan mengiringi ruang dan waktu itu rata-rata rugi. Siapa orang yang tidak rugi dalam menapaki waktu? Ada 4. Yang pertama, illal ladzina amanu. Oke. Katakanlah waktu ini waktu 100 tahun misalnya. Menapaki waktu. Iman 100%. Jadi orang menapaki waktu itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang menapaki waktu itu dalam rangka merawat keimanan. Tadi kan yarjuni qarabi, merawat kerinduan kepada Tuhan dengan ibadah dan amal soleh. Malaikat lahir beriman, stabil imannya stabil. Para nabi lahir tidak ada yang beriman, 0. Tapi begitu menapaki waktu, lalu dia dapat wahyu, dia beriman tinggi sekali, melebihi malaikat. Oke? Tilkar rusulu faddolna ba'dhum ala ba'din. Rasul itu keimanannya ada yang lebih utama begitu, sehingga ada ulul azmi. Ada yang imannya lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, tapi rata-rata lebih tinggi dibanding malaikat. Kita yang bukan rasul, bukan malaikat, lahir tidak beriman. Sama ya? Begitu ngaji beriman, mendekati rasul, pulang turun lagi, jadi kayak setan. Lalu ngaji lagi, naik lagi. Ada gitu ya? Andai kata pas kita lagi turun mati, itu namanya su'ul khotimah. Kalau pas lagi naik kok meninggal dunia, namanya husnul khotimah. Paham ya? Jadi iman kita adalah berfluktuasi, yazidu wa yanqusu, naik turun. Bagaimana agar iman itu tidak terlalu tidak terlalu turun betul lah ya? Maka perlu wa'amilus sholihat, beramal soleh. Orang kalau beramal soleh
itu iman akan naik. Zakat, sedekah, kok orang menjadi senang pada saya, aku menjadi lebih lega, lebih lapang. Akhirnya kepingin beramal soleh, tumbuh keimanan lagi, kan begitu. Jadi antara amal soleh dan iman saling apa? Saling bantu membantu. Sholat kok tenang jiwanya, akhirnya mudah dermawan, kok rezeki menjadi kayak lancar, akhirnya iman menjadi tumbuh. Seperti itu ya. Itu tidak cukup juga, tambah lagi apa? Wa tawasau bil haq. Al-haq adalah Al-Quran. Tawasau bil haq, sama-sama ngaji Quran, saling menasihati dengan Al-Quran, sehingga iman tetap tumbuh. Wa tawasau bi sabr, saling menasihati agar kita tabah, jangan cepat putus asa. Aku ngaji sih males, betul lama-lama males. Kenapa sih? Itu aja ustadznya, nggak keren. Ya, ngajinya gimana? Dari hotel itu. Lesehan lagi, aku nggak bisa duduk lama, lutut. Macam-macam lah alasan. Harus tawasau bi sabr, harus tabah. Surga itu mahal. Kita harus usaha maksimal. Begitu ya? Ada tausiah. Nah, apa saja untuk melakukan ini? Mau dikatakan taklim seperti ini, disebut dengan nama Maulid Nabi, disebut dengan nama sekolah, dengan nama penataran, apalah namanya dah. Allah udah pusing dengan nama-nama itu ya. Yang penting isinya adalah seperti ini, dalam rangka untuk menumbuhkan keimanan, dalam rangka untuk mengembangkan amal soleh, untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Masalah nama, mau maulid kah namanya, Isra Mi'raj kah namanya, training kah namanya, penataran kah, studi intensif kah, Allah tidak melihat namanya. Yang Allah lihat adalah esensinya, isinya. Kalau isinya seperti ini, insya Allah tidak rugi. Barangkali itu ya. Saya tidak terpengaruh dengan nama-nama itu. Esensinya kayak begitu. Insya Allah kalau ini kita lakukan, apapun caranya, itu tidak rugi. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah udah usah dipaksa. Itu malu-malu Ustaz, jadi harus di dulu. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian duha Kamis pagi ini telah selesai. Syukran Ustaz atas segala penjelasannya, pencerahannya, penjabarannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat kelak. Sebelum ditutup, bisa minta doanya Ustaz. Mari kita akhiri dan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fa wasiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yaqul washraf suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi